selalu Pak Lukman ya, mungkin nggak asing lagi. Oke, selamat malam Bapak Lukman Hakim. Selamat malam Mbak Nini. Oke, sahabat Salsa perlu diketahui bahwasannya Pak Lukman ini juga salah satu pemuda yang tergabung dalam organisasi aktivis anti narkoba di Kabupaten Sampang. Jadi cocok juga untuk membahas tema pada malam hari ini. Oke, mengingat narkoba di Kabupaten Sampang ini sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa sahabat Salsa ini, karena seringkali Polres Sampang intinya di bidang narkoba selalu melakukan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sampang. Melihat kasus-kasus narkotika di Kabupaten Sampang sangat meningkat dengan adanya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Katsatres Narkoba Kabupaten Sampang terhadap pengguna, pengedar, dan kurir, menandakan indikasi permasalahan narkotika di Kabupaten Sampang sangat tinggi. Iya. Nah, kemudian bagaimana upaya pencegahan atau upaya preventifnya yang dilakukan oleh pihak Polres Sampang itu sendiri terkait penyebaran penggunaan narkoba yang lagi marak di Kabupaten Sampang ini. Oke, ntar lagi kita bahas tuntas mengenai itu yang sudah Iya, Ini langsung ke pakarnya langsung ini yang lebih paham tentang narkoba. Ya mungkin langsung saja Bapak Haryanto. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Untuk tema yang diangkat sangat menarik. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polres Sampang. Dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan terbagi menjadi 3, yaitu preemptif, preventif, maupun represif. Preemptifnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan, biasanya menggandeng dari rekan-rekan BNN, dari rekan-rekan Banar. Terus akhir bulan yang lalu kita juga ke Sreseh itu ada peresmian ibu-ibu pengajian. Jadi turut serta membantu menggelorakan agar Sampang ini terbebas dari narkoba. Wah, itu suatu kreativitas dari ibu-ibu ini. The power of emak-emak. Jadi selain untuk melakukan upaya hukum tentang anggaplah semua kriminalitas, juga Polres Sampang juga ikut andil dalam membentuk ikut andil dalam pemberantasan narkotika. Lanjut Bapak. Sebenarnya kalau kita bisa cegah dari awal itu lebih bagus, karena rata-rata yang menjadi sasaran dari narkoba sendiri adalah generasi bangsa, khususnya anak-anak muda yang ada di Sampang. Ya, benar. Padahal kalau kita lihat ke depan, anak-anak muda yang ada di Sampang itu adalah aset. Ya. Calon-calon pemimpin, calon-calon roda penggerak nantinya di Kabupaten Sampang. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan preventif. Kegiatan preventif biasanya kita patroli perbatasan, patroli di jalur-jalur yang dimungkinkan menjadi tempat untuk digunakan sebagai jalur masuknya narkoba. Selain itu juga kita cek ke pelabuhan-pelabuhan rakyat, karena tidak menutup kemungkinan ketika suatu cara sudah terbongkar akhirnya mereka mencari cara yang lain. Dan yang terakhir adalah kegiatan penegakan hukum. Iya, penegakan hukumnya itu yang bagaimana? Anggaplah setelah dilakukan penangkapan, seperti contohnya waktu beberapa minggu yang lalu kan terjadi penangkapan di suatu daerah di Kabupaten Sampang seperti itu, yang ditemukan jenis narkoba sabu-sabu seberat sekian. Nah, setelah melakukan penangkapan lah, kemudian agar tidak terjadi di belakangan hari atau di masa depan itu bagaimana Pak langkah yang dilakukan oleh Polres Sampang itu? Sebenarnya untuk criminal justice system yang ada di Sampang sendiri sudah cukup bagus, baik dari kepolisian, penyidiknya, dari jaksa maupun dari hakim.
kami berusaha memberikan efek jera kepada para pelaku, khususnya pengedar, bandar maupun kurir, sehingga di kemudian hari ketika nanti dia keluar dari lembaga pemasyarakat bisa menjadi orang yang baru yang bisa kembali ke masyarakat. Makanya kebanyakan kita untuk yang pengedar, bandar maupun kurir kita berikan hukuman maksimal. Jadi kita koordinasi dengan jaksa, dengan hakim, sehingga bisa memberikan efek jera, sehingga tidak diulangi lagi perbuatannya untuk melakukan tindak pidana khususnya di narkotika sendiri. Oke, berarti di situ ada sinergitas yang kuat dari pihak kepolisian, kejaksaan hingga hakim untuk memberikan efek jera kepada pelaku pengedar, kurir, sehingga membuat efek jera lah, nggak mau ngelakuin lagi. Tapi saya boleh bertanya ini Pak ya, ketika ada yang sudah ditangkap, ketika sudah melakukan tahapan-tahapan penegakan hukum, entah sudah divonis, kan mereka harus survive kembali ke lingkungannya. Itu biasanya ada tahapan-tahapan seperti apa untuk mengembalikan bisa beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru? Jadi sebenarnya tujuan pemidanaan yang ada di negara kita itu kenapa disebutnya lembaga pemasyarakatan bukan penjara seperti di luar negeri. Tujuannya ketika nanti selesai di lembaga pemasyarakatan tersebut, untuk tersangka-tersangka yang ada di dalam itu kan mereka di sana diberikan skill, diberikan pelatihan. Selain itu diisi kegiatan-kegiatan positif seperti pembinaan rohani dan mental, kegiatan ibadah bersama, olahraga bersama, sehingga diharapkan ketika keluar perilaku-perilaku yang mungkin yang dulu yang pernah khilaf dilaksanakan mungkin bisa ditinggalkan. Selain itu juga perlu adanya bantuan dari masyarakat juga khususnya. Iya, berarti merupakan kesadaran diri sendiri seperti itu Pak ya. Iya. Ya, berarti saling merangkul juga, bukan malah ngejudge orang yang sudah keluar. Mungkin pandangan dari saudara Pak Lukman ini gimana mengenai tentang narkotika di Kabupaten Sampang? Oke, terima kasih Mbak Limon, Mas Ferry, ya panggilannya double ini. Saudara Pak Lukman. Oh iya. Kalau saudara-saudara sekalian gitu, atau adik sekalian. Oke. Jadi ngomongin soal narkoba ya, bagi saya sebenarnya sih sudah sejak tahun 2016 sebenarnya ikut andil dalam pencegahan sebenarnya, pencegahan pengedaran di dalam tahun itu. Mengingat diakui atau tidak sebenarnya persoalan pemberantasan, pencegahan ya narkoba itu sebenarnya bukan hanya tugas pokok daripada penegak hukum, melainkan tugas kita bersama. Kalau nggak salah ada di pasal 140 kalau nggak salah ya, bahwa masyarakat itu mempunyai kewajiban juga untuk bersama-sama memberantas atau mencegah narkoba. Minimalnya lah kita saling menjaga keluarga kita. Syukur-syukur kalau kita juga menjaga orang di dekat kita kan gitu dan ya. Nah, jangan melulu kita minta pertanggungjawaban kepada Polres dalam konteks pemberantasan misalnya. Namun ngomongin soal ini sebenarnya saya sekretaris pemuda anti narkoba di Sampang sejak tahun 2016, sehingga program kami ada 3 program pokok yang menjadi gawe kami di FKPAN gitu. Kami nyebutnya FKPAN, tapi sebagian orang nyebutnya FKPAN gitu. Tapi saya nggak mau disebut FKPAN. Aku dikira forum kader PAN. Pokoknya saya nggak mau kan ya. Seringkali Dispora, karena kebetulan FKPAN ini di bawah naungan Dispora, kami kadang nggak mau dipanggil FKPAN gitu. Dikira nanti anteknya atau ada punya partai PAN gitu. Nah, ngomongin tadi ada 3 hal pokok program kita atau fungsi kita. Yang pertama adalah penyuluhan. Nah, sejak tahun 2016 hampir tiap tahun beberapa kali kita melakukan penyuluhan. Tapi fokusnya kita ke bagian remaja dan pemuda. Mengingat fungsi kita dan kita direkrut dan dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, sehingga fokus kita kepada remaja dan pemuda. Nah, selain penyuluhan yang sering kali kita lakukan di desa-desa,
kadang di pondok pesantren, bahkan beberapa kali tidak jarang kami melakukan penyuluhan di musola-musola anak ngaji gitu, dan ya tujuannya tadi itu pendekatan persuasi gitu kan. Yang kedua adalah soal sosialisasi. Kadang kita ngadain sosialisasi di sekolah gitu kan, di taman-taman dan sebagainya begitu. Nah, yang ketiga adalah soal advokasi. Advokasinya mungkin berbeda nih. Kalau teman-teman anggota Polres advokasinya lebih kepada penindakan gitu kan. Kalau kami advokasinya beda, yaitu lebih kepada mendekatkan diri dan memberikan pemahaman terhadap bahaya narkoba itu. Advokasinya adalah jika si pengguna itu, kami fokusnya kan ke pengguna. Kalau bandar, pengedar ini urusan jenengan dan kalau kami nggak ikut-ikutan itu, dan kami pun juga nggak punya legalitas untuk menangkap itu. Nah, advokasinya kami fokus kepada bagi yang pengguna itu kita upayakan dan minta untuk direhab. Kebetulan teman-teman FKPAN beberapa kali mendampingi si pengguna narkoba ini sampai ke rumah sakit jiwa Lawang gitu kan. Jadi itu fungsi kami ya, kita lah. Tidak hanya KPAN dan tidak hanya BNK dan tidak hanya Polres sebenarnya. Semuanya kita harus ikut andil dan harus saling mengingatkan untuk menjauhi narkoba. Nah, saya kasih kata kunci bahwa teman-teman KPAN itu dan seringkali menyuarakan pengguna narkoba itu tempatnya akan berakhir di 3 tempat. Kalau enggak di rumah sakit karena overdosis, kadang di penjara karena ditangkap oleh jenengan. Yang ketiga adalah kadang ditangkap oleh malaikat mungkar, meninggal maksudnya gitu. Sehingga teman-teman di FKPAN itu sering ngomongin soal bahwa narkoba ini penjajah tanpa wajah. Jadinya gitu kan, nggak jelas tapi pelakunya jelas. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Pak Lukman. Tadi dari dua narasumber ini Mas Berry menjelaskan tentang penyuluhan. Apakah penyuluhan yang dilakukan baik dari pemuda anti narkotika dan Bapak apa tetap intens untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau sosialisasi edukasi tentang narkotika? Terima kasih. Jadi untuk kegiatan penyuluhan itu menurut saya penting. Sama seperti kita lihat iklan di televisi. Semakin sering kita gelorakan masyarakat kita untuk menjauhi narkoba, akan semakin sering diingat, syukur-syukur bisa ditularkan kepada orang terdekat, keluarga, atau lingkungannya. Karena seperti dari dibilang Mas Lukman, memang benar, negara kita terkait narkoba itu kita dijajah. Kalau zaman dulu memang dijajahnya memang perang secara konvensional. Kalau sekarang narkoba secara tidak langsung, ketika orang menggunakan narkoba otomatis kemampuan otaknya berkurang, khususnya jika menggunakan sabu. Ketika kita lihat beberapa tahun mendatang, apalagi sekarang eranya 4.0, ketika nanti ada dibuka sebebas-bebasnya terkait zona di ASEAN, bisa jadi ketika kita sudah terkontaminasi, kita akan sulit untuk bersaing. Makanya tadi seperti dibilang Mas Lukman, kita dijajah. Tapi sebenarnya ya ada yang sadar, ada yang belum sadar, seperti itu. Oke. Kalau gimana Mas Berry? Mungkin terkait itu ya, kan di situ tadi membahas tentang penyuluhan. Nah, di situ kan banyak terutama para pemuda kan ya yang terkontaminasi oleh narkoba atau ketagihan lah misalnya. Nah, sedangkan isu di luar itu, kenapa kata orang itu, kenapa kok tidak bandarnya yang ditangkap atau untuk jadi kalau isu-isu di luar itu katanya kenapa yang terlihat oleh yang ditangkap itu hanya pengguna atau pemakai? Kenapa nggak bandarnya? Kan soalnya bandarnya yang punya narkoba gitu. Tapi yang terlihat masyarakat katanya banyak yang terlihat cuma pengguna dan pengedar gitu. Mungkin bisa Kami coba sedikit jelaskan. Sebenarnya khususnya untuk Polres Sampang sendiri, karena kami yang berada di Polres Sampang, upaya kita untuk menangkap bandar ya bisa dibilang tidak kurang-kurang.
untuk tahun 2020 sendiri kita mengamankan kurang lebih 1,9 kilo sabu. Kalau kita analogikan 1 gram itu bisa dipakai untuk 4 orang, kita tiga dikali ya. Berapa ratus itu? 1,9 kali 1000 kali 4. Paling tidak sebanyak itu juga yang sudah kita upayakan agar tidak terkontaminasi dan mengenal narkoba sendiri. Dan untuk di awal tahun 2021 ini, kemarin tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mas Lukman, sampai bulan Februari kemarin kita sudah mengamankan kurang lebih 2,5 kilo. Baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan di awal 2021. Jadi terkadang, kenapa tadi disampaikan, kenapa bukan bandarnya? Kita sudah berupaya untuk menangkap bandar. Kadang juga ketika yang tertangkap itu pengedar atau pengguna, kadang ketika ditanya dapat barang dari mana, mereka tidak mau menyebutkan. Mungkin itu mungkin ada ancaman Iya, mungkin dari ada ancaman penjual atau sendiri. Bukan kita tidak mau mengembangkan atau bagaimana, kalau misalnya arahnya jelas, jalurnya jelas, pasti kita ambil. Tapi kadang kan yang disampaikan misalnya belinya sama si A, padahal nama A itu tidak pernah ada di Kabupaten Sampang. Asal jeplak ini. Jadi kadang itu kendala kesulitan kita di sini. Jadi kalau udah penangkapan 1,5 kilo ya Pak? Yang pertama 2020 1,9 Oh, total. 1,9 itu udah angka yang sangat besar. Itu bukan beras ya? Iya, bukan beras. berarti kelas sudah Tinggi nih, udah internasional. tinggi. Udah berarti bandarnya luar biasa ini, sudah berani bawa barang sebanyak itu gitu kan ya. Semoga tetap masyarakat Sampang, khususnya pemuda, tetap jalan lurus lah gitu ya. Harapan kita semua. Minimalnya Mbah Limun nggak pakai lah. Amin, semoga dijauhkan. Oke sahabat salsa, kita istirahat sejenak sambil muterin single yang sudah kita siapin. Tetap stay tune di Salsa Bila 94,1